Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas perangkap pinjol ilegal mulai beraksi kembali. Nah, ini adalah suatu kamuflase dari koperasi simpan pinjam. Bagaimana videonya? Saksikan ya. Insya Allah ini bermanfaat untuk teman-teman untuk kewaspadaan kalian. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa pinjol ilegal, fintech ilegal ini mulai kembali beraksi, membuat perangkap-perangkap dan jebakan-jebakan untuk nasabah-nasabah barunya, atau nasabah yang sudah lama mereka jerat kembali. Dan tentunya ini akan sangat merugikan masyarakat yang tadinya akan melakukan pinjaman, tapi ternyata terjebak dalam pinjaman online ilegal. Dan ini lebih parah lagi adalah kamuflase dari koperasi simpan pinjam. Nah, kenapa bisa terjadi? Nanti saya akan kupas, ini adalah salah satu sharing yang diberikan oleh kawan kita di Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia, yang mana dia melaporkan bahwa telah terjadi indikasi-indikasi bahwa dia mau dijebak oleh pinjol ilegal ini, yang ternyata setelah saya lihat dan saya selidiki, itu adalah sebuah koperasi simpan pinjam. Bagaimana cara-cara mereka melakukan jebakan-jebakan agar Anda waspada ya menonton video ini? Simak saja ya, simak chatnya, saya biasa tampilkan di sebelah. Nanti teman-teman akan lihat bagaimana sih mereka menjebak, bagaimana sih mereka membuka jebakan atau perangkap agar kalian bisa masuk ke dalam lingkaran pinjaman online yang mereka ciptakan atau mereka buat. Ini adalah curhatan dari kawan Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia ya. Saya cerita sedikit, Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia adalah suatu wadah korban-korban pinjol yang mana mereka bersatu padu gabung di dalam grup Facebook yang alhamdulillah guyup, Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia. Benar-benar suatu grup yang anti spam pinjol, tidak ada iklan-iklan penawaran pinjol, murni mereka sharing, benar-benar sharing tanpa diganggu oleh spam-spam pinjol seperti itu. Jadi mereka benar-benar merasa nyaman sharing, curhat, apapun di grup Facebook ini. Ya insya Allah saya juga sesekali akan masuk, akan menjawab beberapa pertanyaan di sela-sela kesibukan saya. Ini saya bacakan aja langsung ya, saya tampilkan. Ini dari nomornya 0812 8579 1822. Ini DC-nya, ini nomor DC nih yang tertampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Saya dari aplikasi pinjaman teman, tanggal 12 Juni 2022, tagihan Anda sudah jatuh tempo hari ini. Segera bayarkan tagihan Anda maksimal jam 9, karena akan ada peralihan data ke sistem, segera bayarkan dan kami berikan limit besar. Pertambahan tenor, perpanjangan, jaga data Anda sebaik-baiknya dengan cara bayarkan tagihan Anda. Lalu si nasabah atau si member ini, si member yang Paguyuban Melawan Pinjol ini bilang, Waalaikumsalam, saya tidak mengerti berapa pinjaman saya pinjam di mana dan aplikasi apa pinjaman teman tersebut, jelaskan dengan detail. Nah, seperti itu. Lalu di sini tiba-tiba si DC-nya itu bilang bahwa jangan sampai kredibilitas Anda menurun, kirimkan bukti bayar sekarang. Jangan karena tagihan tidak seberapa, kredibilitas Anda menurun, kirimkan bukti bayar sekarang. Saya tidak ngerti, saya bayar di mana dan berapa aplikasi. Tolong Ibu kasih detail pada saya. Nah, si DC ini bilang, ini sudah mau jam 10, pembayarannya belum masuk juga, masih ada rasa tanggung jawab. Tanggung jawabnya kan, dan selesaikan secara baik-baik. Lalu si nasabah ini bilang, saya hanya mau tanya aplikasi apa dan berapa saya bayar di mana, apa ini penipuan atau pencuri data saya. Langsung to the point si nasabahnya. Lalu si ibu ini bilang, si nasabah ini, ibu saya minta tempat di mana saya bayar. Dia ngasih tahu Google Play ya, google.com. Jadi di sini tuh semacam di App Store ya, App Store dia ngasih link tautan App Store. Saya memang benar-benar tidak tahu, kata si nasabah. Saya mau ibu yang beri detail semuanya, masa saya yang harus cari tahu dan lalu daftar lagi, saya tidak mau tertipu lagi. Jadi saya mohon dengan hormat minta detailnya. Jadi si orang ini yang tiba-tiba ngasih link, terus tiba-tiba nagih seakan-akan Anda ada tagihan, segera dibayar. Ih, bayarnya kemana? Nggak jelas, nanti akan saya komentari ya. Terus disuruh cek aplikasinya.
ada seseorang lagi yang mengirimkan kode verifikasi dengan nomor 0812 8227 8242. Nah, di sininya dia bilang dia mengirimkan kode verifikasi Anda. Kode OTP ini ya. Terima kasih atau tidak meminta kode. Ya, ini saya bilang ini adalah jebakan-jebakan yang dibuat. Ini dia mengaku dari pinjaman teman. Kita cek dulu pinjaman teman seperti apa. Yang pertama saya lakukan adalah cek legalitas, ya, legal atau tidaknya, legal atau ilegal. Ini saya cek ke 157, ternyata fintech pinjaman dan teman tidak terdaftar atau berizin dari OJK, status ilegal. Nah, ya, lihat. Lalu saya coba masuk ke situsnya. Selamat datang di pinjaman teman. Di sini pengurus pinjaman di samping Anda, ya. Ini berarti dia punya websitenya. Dan yang lebih janggal lagi, Anda coba, saya perlihatkan nanti ke bawah yang hubungi kami ya. Coba lihat. Coba lihat baik-baik. Emailnya adalah cspinjamanteman@gmail.com. Dan di bawahnya adalah Koperasi Simpan Pinjam Makmur Inti Sejahtera Utama. Ya, saya akan kupas. Dari mana dulu ya saya kupas? Ya udah, saya kupas dulu ya. Mulai dari awal aja, dari yang ini aja ya, dari yang masalah email. Begini ya teman-teman, kalau perusahaan, benar-benar perusahaan legal, perusahaan bonafit, perusahaan besar, tentu mereka emailnya tidak akan menggunakan email yang namanya seperti ini, dari Gmail. Ini adalah email gratisan, email yang biasa digunakan oleh orang perorangan, bukan oleh badan hukum. Kalau mereka memiliki badan hukum, pasti emailnya bukan seperti ini. Misalnya kalau dia legal, pasti pinjamanteman.co.id. Udah pasti seperti itu. Bukan seperti ini. cspinjamanteman@gmail.com. Nggak modal. Dan memang mereka nggak berniat. Karena mereka juga tahu diri bahwa ini adalah ilegal. Pasti suatu saat akan digulung dan bakal bisa terdeteksi. Dan ini sudah jelas-jelas nih Anda lihat ya. Koperasi Simpan Pinjam Makmur Inti Sejahtera Utama. Ini dari kamuflase dari sebuah koperasi simpan pinjam. Dan ini aplikasi yang dinyatakan oleh OJK adalah aplikasi ilegal. Hati-hati ya teman-teman. Saya akan bahas. Di sini tadi bilang bahwa pinjaman teman. Jadi dia melakukan perangkapnya bahwa orang ini kan tidak melakukan di pinjaman teman. Lalu tiba-tiba nyasar, ngasih tahu bahwa Anda harus bayar jam 9, wajib dibayar. Tagihannya hari ini juga. Kalau tidak, kredibilitas Anda akan menurun. Sekarang logikanya begini aja. Orang tersebut tidak minjam. Lalu mereka dialihkan untuk melakukan suatu klik tautan ya. Dia tadi menyebarkan tautan Play Store, disuruh untuk mengklik tautan. Ini adalah suatu jebakan agar orang itu langsung mengklik tautan. Hati-hati. Ketika Anda dikasih tautan, dikasih link, apalagi link-link yang tidak jelas. Hati-hati. Anda jangan sampai membukanya dari sesuatu yang tidak jelas. Saya sarankan, Anda cari tahu dulu. Misalnya kayak gini nih, pinjaman teman itu legal atau ilegal. Anda bisa tanyakan. Atau Anda bisa cari sendiri di Google gampang. Atau Anda bisa cek ke 157. Itu paling gampang. Sekarang layanan untuk mengecek legal atau ilegal itu sangat terbuka sekali. OJK memberikan ruang yang cukup untuk mengedukasi atau untuk memberikan informasi terkait bahwa itu adalah pinjol legal atau ilegal. Gampang dan mudah sekali. Atau misalnya Anda bisa ikut di forum grup Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia. Di sana kalian bisa tanyakan, ini ilegal atau legal? Nanti beberapa member pun akan menjawab, atau saya sendiri yang akan menjawabnya. Itu dulu ya. Jadi ketika ada yang tiba-tiba nagih seperti ini, itu adalah pancingan. Memancing Anda agar Anda semakin penasaran. Apa sih? Lalu mereka kasih link. Jadi Anda kan bertanya, ini sebenarnya apa sih? Kapan saya minjam? Mereka tidak akan pernah menjawab. Lalu mereka ngasih link. Dan linknya itu agar Anda langsung mengklik. Dan tiba-tiba Anda bisa masuk. Ujung-ujungnya, nih seperti ini ujung-ujungnya. Tiba-tiba akan ada seperti ini, kode verifikasi. Ini adalah kode OTP. OTP itu adalah on time password. Hati-hati. Hati-hati Anda mengklik OTP begitu aja. Ketik klik OTP itu, artinya Anda memberikan akses kepada mereka untuk mereka berselancar masuk ke data-data Anda. Gampang sekali mereka merusak data-data Anda atau mengambil atau mencuri data-data Anda. Makanya mereka memberikan WA seperti ini untuk Anda mengklik OTP-nya seperti itu. Nah, itulah bahayanya. Inilah jebakan-jebakan pinjol-pinjol ilegal. Saya mohon Bapak-bapak khususnya petinggi-petinggi di OJK untuk terus-menerus melalui SWI, Satgas Waspada Investasi, untuk melakukan sweeping secara berkala terhadap pelaku-pelaku pinjol ilegal yang nakal seperti ini. Ini adalah menjebak nasabah yang tidak tahu menahu bahwa itu adalah dari aplikasi mana. Mereka menebarnya bukan
Ini pinjaman ya, ini pinjaman dengan tenor mudah, dengan bunga yang rendah. Nggak ada seperti itu. Mereka menjebak dengan cara mengirimkan secara random WA, SMS dengan berupa link. Nantinya ada disisipkan link. Setelah itu ya mulailah mereka step-stepnya dijalankan. Sampai terakhir nanti akan meminta kode OTP, dan OTP itulah yang akan membuat Anda makin masuk terjerumus. Karena Anda sudah memberikan akses kepada mereka untuk masuk dan mengacak-ngacak data pribadi serta mencuri data Anda. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Nah, sudah jelas ya, tadi yang saya ceritakan itu adalah hal-hal yang berbau jebakan dari pinjol ilegal. Jangan sampai Anda kena. Anda tiba-tiba dapat WA bahwa Anda harus membayar tagihan, Anda sendiri nggak tahu tagihan apaan, ya sudah, abaikan saja. Cuekin aja, cuekin ya, masa bodoh. Artinya Anda udah siap-siap untuk ditipu. Padahal Anda sudah nonton video-video saya seperti ini ya. Alhamdulillah. Kalau misalnya Anda tercerahkan, kalau informasi yang saya berikan ini benar-benar bermanfaat, alhamdulillah. Berarti saya menyelamatkan banyak orang yang akan terjerumus kepada pinjol ilegal ini. Karena kita tidak bisa mengharapkan 100% kepada pemerintah untuk memberantas pinjol ilegal ini. Pinjol ilegal ini bisa diberantas dari kita juga kok. Dari kita melalui edukasi-edukasi yang diberikan oleh para konten kreator seperti saya atau konten kreator lainnya ya. Ada ya, silahkan Anda bisa bebas untuk membuka wawasan, silahkan saja. Karena saya mengedukasi kalian seperti ini, saya khawatir bahwa ada masyarakat masih banyak yang bisa dibodohi oleh para pelaku-pelaku ilegal seperti ini. Ini adalah sebuah kejahatan yang terorganisir ya. Saya bilang sebuah kejahatan terorganisir. Mereka melakukan gaya-gaya yang tidak semestinya dilakukan untuk menjerat atau untuk menawarkan pinjaman. Pinjaman kalau mereka mau tawarkan ya mereka harus masuk ke platform yang berizin. Mereka harus daftar ke OJK. Syarat-syarat mereka harus penuhi, badan hukum mereka harus punya. Bukan dengan seperti ini, menjerat nasabahnya dengan cara menipu seperti ini. Dengan bilang bahwa Anda ada tagihan, Anda harus bayarkan jam 9, padahal orang itu tidak punya tagihan. Dengan harapan orang itu penasaran, akhirnya mereka akan kasih link, lalu orang itu dengan sadar atau tidak sadar, klik link tersebut, dan akhirnya mereka bisa segera masuk berselancar, dan ujung-ujungnya mereka akan meminta OTP, on time password. Yang biasanya on time password atau OTP ini, itu durasinya kurang lebih antara 30 detik sampai 60 detik. Itu akan berakhir dan akan berbeda lagi. Acak kembali ya. Hati-hati teman-teman. Ini harus lebih waspada lagi. Teman-teman harus lebih waspada. Tingkat kewaspadaannya lebih tinggi lagi. Kalau mendapati, sekali lagi, kalau mendapati tiba-tiba ada WA, ada SMS yang menyatakan bahwa Anda harus membayar tagihan sementara Anda tidak melakukan pinjaman ke platform tersebut, ke aplikasi tersebut, ya sudah, berarti itu murni penipuan. Kalau Anda tiba-tiba ditagih ada pinjaman dan Anda emang benar mengakui itu pinjaman Anda, ya sudah. Ini kan kalau Anda tidak mengakui, Anda tidak pinjam, ngapain? Mereka tidak akan pernah menyebutkan secara detail pinjaman apa, karena mereka tahu gitu kan, takut ini terbongkar. Makanya mereka memberikan link. Link tersebutlah nanti awal mulai kehancuran, awal mulai Anda sengsara di sana. Kalau Anda klik linknya, kalau Anda abaikan ya no problem, tidak akan pernah terjadi. Yuk teman-teman, lebih waspada lagi. Beritakan informasi ini ke sesama teman lainnya agar tidak terjadi lagi korban-korban dari pinjol-pinjol ilegal yang biadab ini, yang laknat ini. Ini adalah benar-benar kegiatan para mafia. Ini cara-cara licik yang digunakan oleh orang-orang tertentu atau kelompok tertentu untuk meraup keuntungan, untuk menyerap masyarakat, ini menghisap darah masyarakat. Ini rentenir, benar-benar rentenir yang kurang ajar. Ini rentenir yang biadab, rentenir yang sudah terorganisir, yang sengaja mencaplok nasabah-nasabahnya, menjaring nasabahnya dengan cara-cara yang ilegal, yang tidak pantas dan tidak terhormat. Ini yang seperti ini yang wajib diberantas. Ya mudah-mudahan OJK, Satgas Waspada Investasi, melihat video saya ini dan menjadi acuan untuk menghajar pinjol-pinjol ilegal yang kembali mulai tumbuh dan mengakar. Hajar lagi, biarkan mereka mau tumbuh berapa ribu kali pun, kalau misalnya dihajar terus, dan SWI, Satgas Waspada Investasi, benar-benar melakukan kegiatan secara kontinu, rutin, insya Allah pinjol ilegal ini akan hancur dengan sendirinya dan tidak akan pernah berani beroperasi, apalagi untuk memangsa masyarakat awam yang tidak mengerti apa-apa. Teman-teman semuanya, saat ini Anda ada dalam situasi gagal bayar. Itu adalah situasi tersulit, situasi yang tidak mudah Anda bisa lalui, situasi yang sangat
mungkin tingkat depresi Anda yang akan mulai naik, tensi Anda akan naik, emosional Anda akan meningkat. Itu semua karena posisi dan situasi Anda yang mungkin masih bingung. Anda harus lakukan apa? Dalam kondisi seperti ini, untuk saudara-saudaraku muslim dimanapun berada, istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Istighfar kawan-kawan. Istighfar adalah salah satu cara utama gerbang ketika kalian telah melakukan kesalahan. Kalian melakukan kesalahan dalam pinjaman online, apalagi sampai terjebak, apalagi sampai pusing, sampai mumet, nggak bisa bayar, tak kalian diambang kehancuran karena suami sudah cuek, istri sudah cuek, sudah tidak mau bantu. Mertua sudah mulai garang, tidak mau lagi, mertua diajak kompromi karena gara-gara pinjaman online. Ini adalah bukti-bukti nyata bahwa kalian sudah melakukan kesalahan, kealpaan yang benar-benar nyata. Tobat, istighfar, astagfirullahaladzim, minta ampun kepada Allah. Bahwa ini adalah salah satu cara Allah memperlihatkan sesuatu larangannya yang kalian langgar. Inilah bukti nyata. Segera tobat kawan-kawan, segera kembali dan hijrah dari dunia pinjol. Insya Allah, Allah akan memberikan keberkahan, Allah akan memberikan kemudahan atas setiap usaha-usaha kalian. Allah akan buat kalian berhasil, Allah akan buat kalian mudah dalam menggapai apapun yang kalian usahakan, asal semuanya dalam kondisi halal. Halal ya, bukan hal-hal seperti ini pinjaman online. Insya Allah Anda akan berkah. Terima kasih teman-teman dan para subscriber saya dimanapun berada. Kalian luar biasa, sangat luar biasa. Sampai dengan detik ini masih menanti-nantikan dan menonton terus setiap episode video-video saya yang saya upload setiap harinya. Semoga kalian disehatkan, semoga kalian mendapatkan keberkahan, semoga apapun usaha-usaha yang kalian lakukan, Allah akan mudahkan dalam prosesnya dan kalian akan berhasil melalui semua bentuk cobaan. Amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang belum mendukung channel saya, dukung ya channel saya ini agar makin berkembang dan insya Allah makin menjangkau teman-teman kita di luaran sana yang belum bisa terjangkau oleh video seperti ini. Silahkan kalian bantu saya untuk subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap video ini langsung diupload dan Anda dapat notifikasinya langsung di handphone Anda. Dan seperti tadi saya bilang, agar menjangkau kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita yang saat ini sedang terhimpit masalah gagal bayar di pinjaman online baik legal maupun ilegal, silahkan kalian share video saya ini, kalian share ke berbagai media sosial. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan pahala jariah karena ini adalah memberikan informasi yang baik buat teman-teman lainnya agar tidak terjerat dengan hutang riba pinjol ini. Terima kasih kawan-kawan, saya pamit undur. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!